Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf karena sekarang saya buat videonya siang, jadi ya mungkin kalian yang nonton malam entah sore atau apa ya, saya ucapkan selamat. Ya sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai perangkat-perangkat keras yang ada dalam komputer. Perangkat apa saja yang akan saya jelaskan. Mungkin dari awal saya akan menjelaskan perangkat hardware. Sebenarnya apa sih itu hardware? Hardware adalah perangkat dalam komputer yang berbentuk fisik seperti prosesor, monitor, keyboard, dan juga printer. Hardware ini berfungsi untuk menerima data atau informasi, memproses dan menampilkan informasi mentah menjadi informasi baru yang berguna. Nah, fungsi hardware ini sendiri adalah menerima input, itu pertama, yang kedua mengolah data atau informasi, dan yang ketiga memberikan output. Nah, menerima input adalah hardware ini tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user masukan tersebut. Nantinya akan diproses menjadi informasi yang baru. Nah, selanjutnya mengolah data atau informasi. Maksudnya itu setelah menerima masukan atau informasi dari atau input ini, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi yang baru. Nah, di poin ketiganya yaitu memberikan output. Nah, setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Poin keempatnya itu menyimpan data. Fungsi hardware ini ya, menyimpan data. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang dalam komputer, namun ada juga hardware yang dipasang di luar, seperti itu. Terus ada jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu perangkat masukan atau input device. Nah, input device ini sendiri yaitu perangkat masukan, adalah hardware atau perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contohnya yaitu keyboard. Sebenarnya apa sih ini keyboard? Nah, mungkin kalau ada gambarnya mungkin saya akan taruh jika saya sempat untuk mendatanya dan mengambil gambar untuk taruh dalam video ini untuk diedit ya. Nah, keyboard ini adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka maupun simbol yang berbentuk papan. Jadi berbentuk itu seperti papan. Nah, biasa yang pengguna komputer pasti tahu tuh keyboard itu seperti apa. Nah, pasti yang huruf-huruf, angka-angka, simbol, nah itu adalah keyboard. Dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda-beda tergantung pada penekanan yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, contohnya ini penekanan pada tombol di keyboard ini tersendiri itu mempunyai banyak fungsi. Tergantung kita ingin mengambilnya seperti apa. Contohnya saja kita seperti hanya kita ingin mengcopy data, itu kita bisa menekankan menahan CTRL plus C. Nah, itu kita dapat mengcopy data yang sudah kita blok. Nah, di situ contohnya. Kalau kita mau paste atau menempelkannya di suatu kertas yang lain gitu dalam Microsoft Word ataupun apapun ya, itu kita tinggal paste secara otomatis menggunakan keyboard ini. Kita bisa memencet CTRL kemudian plus V.
Nah, itu kita bisa langsung mempastikannya. Nah, fungsi keyboard ini secara umum pada komputer yaitu untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan, lalu kemudian menyampaikannya ke CPU ya, Central Processing Unit, dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor ini. Nah, perangkat kedua ini yaitu mouse ya, yang termasuk dalam input device ini sendiri, teman-teman. Ada mouse. Sebenarnya apa itu mouse? Nah, teman-teman, mouse ini mungkin sudah tidak udah tidak heran lagi ya, karena mouse ini sangat banyak digunakan apalagi di pengguna-pengguna komputer, laptop, netbook, dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, mouse ini merupakan peralatan masukan atau inputan selain keyboard pada komputer. Mouse adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur, memindahkan kursor secara cepat, atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat pula. Di dalam mouse terdapat bola kecil yang jika digerakkan akan menyebabkan sinyal listrik terkirim ke komputer sesuai dengan pergerakan mouse. Nah, ya gitu, teman-teman. Jadi mouse ini nah, contohnya saya ambil contohnya ya. Di sini ada mouse yang saya gunakan, ada mouse. Cuman ini mouse tanpa kabel. Nah, juga ada yang mouse memakai kabel. Namun mouse yang memakai kabel jaraknya sesuai kepanjangan kabel itu sendiri. Sedangkan mouse ini kita arahkan kemana asal masih nyambung jaringannya ke komputer tersebut. Nah, kita bisa menggunakannya. Nah, biasanya kalau kita bermain laptop atau komputer, di situ ada seperti kursornya. Kursor itu maksudnya ada seperti panahan di komputer gitu ya, teman-teman. Panahan atau kursornya lah kita sebut ya, teman-teman. Nah, itu bisa digerakkan oleh mouse ini sendiri. Langsung kita gerakan agar kita tidak memakai touchpad yang ada di laptop ini sendiri. Lebih praktis dan lebih cepat kan, teman-teman, begitu sepertinya. Nah, fungsinya ini ada beberapa fungsi dari mouse ini sendiri, teman-teman. Yaitu untuk menggulung atau scrolling layar dengan menggunakan roda scroll. Nah, roda scroll ini seperti apa, kawan-kawan? Nah, roda scroll ini terdapat di sini nih. Nah, ini termasuk roda scroll. Kita bisa majukan, mundurkan. Ini tergantung gimana kita penggunaannya. Di situ sangat bermanfaat, teman-teman. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi gerakan dua dimensi secara relatif terhadap posisi sekarang. Nah, jadi dari mouse ini kita bisa mengontrol gerakan dua dimensi secara relatif terhadap posisi dari komputer kita ini sendiri atau laptop kita ini sendiri. Jadi kita bisa mengontrolnya melalui mouse ini sendiri. Jadi kita bisa menggerakkannya sesuai keinginan kita, teman-teman. Kita bisa mengontrolnya dari tangan mouse ini seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu mempermudah dan mempercepat pekerjaan, tentu pastinya ya, teman-teman. Terlebih bagi kita yang sering melakukan aktivitas mengedit atau membuat desain. Nah, benar, mouse ini sangat mempercepat pekerjaan kita, apalagi yang sering untuk teman-teman yang sering membuat desain grafis atau mengedit sebuah video dengan cepat gitu. Nah, mouse ini sangat penting, bisa dibilang penting, sangat penting, karena ya dia gunanya untuk mempercepat agar kita tidak lagi mencari kursor dengan cara otomatis yang ada di touchpad di komputer atau laptop kita ini sendiri, teman-teman. Mouse ini langsung kita bisa gerakan dan kita arahkan, dan kita bisa mengaturnya dari jarak sekitar berapa sentimeter dari laptop ini sendiri, teman-teman. Seperti itu. Dan fungsinya selanjutnya, mouse ini efektif pastinya untuk kita efektif dan efisien kita mengerjakan pekerjaan di mana aja dan seperti apa, asalkan kita bisa masih tersambung ke dalam komputer, masih bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, itu untuk fungsi-fungsinya, teman-teman ya. Yang ketiga kita akan membahas touchpad.
touchpad ini apa kawan-kawan? Yang ada di dalam input device ini kawan-kawan ya. Touchpad ini merupakan sebuah perangkat keras yang masuk dalam kategori perangkat input. Nah, touchpad ini terdiri dari papan dengan permukaan yang dilapisi dengan sensor khusus yang mampu untuk mendeteksi gerakan jari. Nantinya gerakan jari ini akan direkam oleh sensor pada touchpad untuk diterjemahkan menjadi bahasa perintah, khususnya untuk menjalankan fungsi yang terdapat pada pointer pada layar komputer atau laptop. Touchpad ini digunakan untuk menggantikan fungsi mouse. Jika kita tidak ada mouse, ya tadi sudah kita jelaskan di awal, jika mouse itu kita tidak mempunyai mouse tersebut, masih kita bisa menggerakkan kursornya atau anak panahnya itu dengan poin touchpad ini kawan-kawan. Jadi bagaimana kita menggerakkan, cuman touchpad ini nyambung. Kalau teman-teman biasa main laptop atau komputer pasti tahu touchpad itu seperti apa. Nah, touchpad ini letaknya persis di bawah spasi pada keyboard laptop kawan-kawan. Itu biasanya touchpad untuk laptop saya sendiri terletak di situ. Mungkin ada laptop yang lain mungkin letaknya di samping atau samping kiri atau samping kanan, entah ya. Cuman ya kebanyakan laptop itu touchpadnya itu terletak di bawah enter pada keyboard ini kawan-kawan. Nah gitu. Touchpad ini digunakan untuk menggantikan mouse ya, terutama yang membutuhkan space atau ruang gerak yang kecil, khususnya bagi kalian yang memiliki ruang gerak sedikit. Nah, untuk touchpad ini ukurannya itu sekitar hanya sebesar, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh kawan-kawan. Hanya sebesar ini nih ruangnya. Nah, kotak kecil seperti ini di touchpad pada komputer. Nah, itu biasanya untuk sensor jari kita itu hanya sebatas kotak itu saja. Kalau di sampingnya atau di atasnya atau di bawahnya yang tidak tersambung kepada sensor jari kita ini, maka penggunaannya tidak akan stabil dan tidak akan bisa digunakan. Harus berada tepat pada kotak yang sudah ditentukan. Kotak ini sudah tersambung dengan sensor khusus yang mampu untuk mendeteksi gerakan jari kita kawan-kawan. Seperti itu penjelasan untuk touchpad. Nah ya, fungsi touchpad ini sendiri sama dengan mouse yang mengendalikan pointer yang biasanya digunakan nah ya, berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Seperti itu kawan-kawan ya. Oh iya, sebentar. Nah, kurang lebihnya sama seperti mouse ini sendiri, touchpad itu kawan-kawan. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas LeakPen kawan-kawan ya. Pembahasan yang masih sama di dalam input device ini sendiri kawan-kawan. Apa sebenarnya LeakPen itu kawan-kawan? LeakPen bisa dikenal pengertiannya LeakPen ini memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik selama itu. LeakPen ini adalah suatu input device atau pointer elektronik yang biasanya digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer teman-teman. Nah, fungsi LeakPen ini sendiri yaitu berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Dan fungsi lainnya, LeakPen ini sangat dibutuhkan untuk para teman-teman yang sering mendesain ataupun membuat grafik atau semacamnya. Itu LeakPen ini yang bisa kita gunakan dalam pekerjaan seperti itu teman-teman. Nah LeakPen ini juga berguna untuk, bukan hanya berguna, emang harus digunakan untuk kepentingan seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan joystick. Masih dalam pembahasan yang sama di dalam input device ya teman-teman. Joystick. Nah joystick ini seperti apa teman-teman? Joystick ini adalah
sebuah alat input komputer yang nampak seperti tuas. Kalau teman-teman biasa main game time zone gitu ya, cuman itu lebih besar mungkin. Nah, seperti hanya sekilas seperti itu teman-teman. Tuas yang dapat menggerakkan ke berbagai arah. Joystick ini dapat mentransmisi arah sebesar 2 ataupun 3 dimensi komputer. Alat ini biasa digunakan sebagai peralatan untuk bermain game. Nah, seperti halnya kita memegang ini, cuman mungkin alatnya lebih besar ya. Jadi kita bisa menggerakkan hal tersebut seperti itu teman-teman. Nah, joystick ini paling sering digunakan oleh orang-orang yang bermain game. Nah, biasanya di time zone gitu, kalau teman-teman sering main ke sana itu biasanya ada. Dan sering digunakan untuk ya seperti itu perihalnya, bermain game untuk bersenang-senang. Berantem gitu ya teman-teman, asik. Bisa digunakan seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Joystick ini teman-teman tentunya memiliki fungsi ya. Di antaranya yaitu sebagai pelengkap untuk memainkan sebuah game yang dilengkapi tombol lebih dari satu. Nah, seperti itu. Dan juga dapat diimplementasikan pada kursi roda bermotor dan juga truk, kawan-kawan. Seperti itu fungsi dari joystick ini sendiri. Selanjutnya yaitu barcode ya. Pasti sebenarnya kalau kita sering belanja ke mall-mall atau sering membeli barang baru gitu, yang teman-teman perhatikan garis-garis di bawah itu yang seperti ya, gimana contohnya teman-teman ya. Nah, saya ambil contoh ini, saya ada paket soalnya teman-teman. Nah, seperti contoh saya ambil seperti garis-garis ini teman-teman, garis-garis ini garis. Nah, itu juga bisa disebutkan sebagai barcode ini sendiri kawan-kawan. Secara sederhana kawan-kawan, barcode ini adalah susunan garis-garis berwarna hitam yang tadi sudah saya ambil contoh di paket yang saya beli. Ini cuman belum saya buka teman-teman, soalnya ya sebentar lah mungkin. Nah, dan putih berbentuk vertikal dengan ketebalan yang berbeda, di mana menyimpan data-data spesifik suatu produk seperti kode produksi, tanggal kadaluarsa, nomor identitas lingkaran konsumsi, dan sebagainya teman-teman. Meskipun terlihat sederhana, tapi sangat berguna sebab bersifat machine readable alias dapat dibaca oleh mesin. Nah teman-teman, barcode ini sebenarnya ini sangat penting, makanya selalu ada dalam pembelian seperti paket, seperti halnya kita ke Transmart atau Alfamart atau Indomart yang ada di Indonesia ya teman-teman, yang ada di Indonesia ini khususnya yang terkenal seperti itu, Alfamart, Indomart dan lain-lainnya. Itu biasanya di struk setelah kita belanja, bukan hanya di struk atau dimanapun ya, biasanya itu pasti kita lihat ada barcode ini. Nah, barcode ini bisa di-scan oleh komputer dan dalam barcode ini ada data-data yang disimpan atau disusun secara bentuk seperti ini. Jika kita udah men-scan barcode tersebut, itu akan muncul data-data spesifik tentang barang yang kita beli ataupun tentang keadaan suatu lembaga atau misalnya kode produksi atau perusahaan tertentu. Nah, barcode ini kenapa selalu ada? Karena bersifatnya sangat penting teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, namun komputer itu tidak dapat membaca langsung data yang terdapat dalam suatu barcode teman-teman. Sebelumnya barcode ini harus di-scan, dimasukkan ke dalam suatu format data yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, seperti itu. Nah, tentunya barcode ini memiliki banyak fungsi ya teman-teman, seperti halnya keperluan retail. Ya, barang ini keperluan retail, keperluan packaging, keperluan penerbitan, keperluan farmasi dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan orang itu menaruh pasti dalam kita membelanja suatu barang secara resmi atau paket, paling umum paket lah kita ambil contoh, itu pasti ada barcode-nya. Nah, di situ kita bisa jika sudah tersambung kita bisa scan dan juga kita bisa melihat data-data informasi di dalam barcode tersebut gitu teman-teman. Nah, fungsi selanjutnya yaitu scanner. Scanner ini fungsi scanner sudah jelas kawan-kawan ya, karena adanya alat ini kita dapat menduplikat hard copy seperti kertas makalah. Untuk para mahasiswa yang justru pasti tahu ini scanner,
kegunaannya ya. Foto ke dalam bentuk digital ke komputer. Jadi saat kita kehilangan source berkas seperti foto atau makalah, kita dapat menyimpan foto tersebut ke komputer kita. Jadi ketika foto itu hilang atau rusak, kita masih punya simpanan atau salinannya di komputer dalam bentuk digital. Nah, barcode ini pasti secara umum, secara pengguna, apalagi kita di masa pandemi. Sebelumnya maaf karena saya bikin video ini di masa pandemi ya. Masih termasuk, pasti teman-teman tahu untuk scanner itu untuk apa dan bagaimana. Untuk mahasiswa dan pelajar-pelajar lain. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses device ya, atau pemrosesan device. Oke. Yaitu sebenarnya apa sih Kak proses device ini? Nah, proses device ini sendiri ada perangkat keras komputer yang memegang tugas sebagai alat proses disebut dengan nama Central Processing Unit atau CPU ini sendiri, teman-teman. Setiap data yang masuk dari input device atau unit masukan tadi yang sebelumnya kita bahas, seluruh proses seperti perhitungan, pengolahan data, pengolahan gambar, bahkan pengolahan suara ditangani oleh perangkat keras komputer yang satu ini, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya seperti power supply, RAM, processor, and motherboard ya, teman-teman. Nah, untuk pembahasannya kita akan bahas ya. Sebenarnya power supply ini apa itu power supply sih? Kita akan bahas sedikit secara singkat. Power supply ini sendiri adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Oh iya, di casing komputer tersebut kita dapat menemukan power supply ini semua. Dia dapat memberikan suplai daya biasanya ya untuk kepada komputer ini atau laptop kita ini sendiri. Berdasarkan cara power supply dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis power supply. Ada dua, yaitu pertama power supply atau catu daya internal. Nah, yaitu catu daya internal, yaitu power supply yang dibuat terintegrasi dengan motherboard atau papan rangkaian induk. Contohnya seperti amplifier, televisi, DVD player. Power supply-nya menyatu dengan motherboard di dalam casing perangkat tersebut seperti itu, teman-teman. Power supply atau catu daya eksternal ini yaitu power supply yang dibuat terpisah. Nah, ini kan ada 2 poin. Nah, yang sedang kita bahas ini adalah power supply atau catu daya internal. Nah, perbedaannya ada 2 poin, yaitu catu daya internal dan catu daya eksternal, teman-teman. Fungsinya dari power supply catu daya internal ini, sumber energi listrik yang berasal dari luar masih berbentuk alternating current atau AC ya, kita singkat. Ketika energi listrik masuk ke power supply, maka energi listrik akan dikonversi menjadi bentuk direct current atau DC. Nah, daya DC inilah yang kemudian disalurkan ke semua komponen yang ada dalam casing komputer agar dapat bekerja secara maksimal, teman-teman. Untuk power supply. Nah, yang kedua yaitu pembahasannya itu adalah RAM. Nah, RAM ini sendiri adalah random access memory ya. RAM, random access memory. Oke, teman-teman, seperti itu. Mungkin pembacaannya adalah random access memory. Nah, yaitu adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Terang banget. Nah, gila dari tadi. Tempat penyimpanan data sementara memori dan sebagai instruksi program. Nah, di RAM ini sendiri pasti memiliki fungsi, nggak mungkin nggak memiliki fungsi, kan pasti ada. Ya iyalah, pasti ada. Sabar dong, santai asyik.
Fungsinya yaitu satu, pertama kita hanya membahas fungsi, pasti banyak fungsi-fungsinya tersendiri, namun kita ringkas gimana caranya kita dapat mendapatkan beberapa poin dari fungsi RAM ini sendiri. Yaitu fungsi RAM sendiri itu membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer ini sendiri, teman-teman, seperti itu. Nah, RAM ini juga berfungsi sebagai penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan sementara dan sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara, seperti itu. Nah, pembahasan ketiga yaitu ada prosesor. Ya, teman-teman, prosesor ini adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Adalah prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor ini memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat. Kok ini penting banget nih prosesor nih. Terbaik untuk karena semua perintah dimulai dari prosesor ini sendiri, benar-benar. Jadi permulaan perintah dalam komputer ini terjadi di prosesornya sendiri, teman-teman. Maka dari itu memilih prosesor yang bagus untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangatlah penting. Apalagi kalian seorang programming, seorang desain grafis mungkin ya, atau mungkin seorang editing atau desain grafis atau apapun ya, itu prosesornya sebenarnya sangat penting, teman-teman, pastinya. Untuk kita memilih prosesor yang terbaik ini untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting. Pengguna mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis, semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Nah, fungsi prosesor ini sendiri adalah secara umum proses adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output yang pemberi perintah, teman-teman. Ada beberapa fungsi prosesor lainnya adalah satu, memastikan komputer bekerja dengan baik, menjalankan proses informasi pada komputer, memberikan perintah kepada tiap komputer, menjaga performa komputer, menunjang kegiatan spesifik komputer, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu motherboard. Apaan sih ini motherboard? Kak, motherboard ini apa sih, Kak? Nah, motherboard ini merupakan suatu jenis papan sirkuit. Udah kayak balap aja ya. Papan sirkuit, ngeri banget nih. Papan sirkuit elektronik yang memiliki fungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Motherboard sendiri ini merupakan papan utama yang berbentuk PCB atau PCB ini, teman-teman, dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur maupun konektor yang berfungsi menghubungkan masing-masing perangkat serta seluruh komponen penyusun komputer. Fungsi motherboard sendiri ini adalah motherboard ini memiliki sebuah fungsi sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Maksudnya ialah motherboard di sini mengemban suatu tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras. Nah, untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer sebagai contoh. Nah, motherboard ini berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, power supply, dan lain-lain, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu output device ya. Unit keluaran. Output device ini sendiri atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device ini merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor sebelumnya. Data diambil oleh perangkat masukan atau input device, contohnya seperti monitor, printer, speaker. Nah, monitor ini seperti apa? Pasti pengguna komputernya pasti tahu monitor, speaker. Udah itu udah awam banget lah bahasanya. Bahasa kita anak milenial ya. Sudah awam banget lah. Apalagi di zaman era menuju 5.0 ini sangatlah kita harus mengetahuinya. Jika Anda
pernah menggunakan komputer, maka Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan perangkat yang satu ini. Monitor merupakan salah satu perangkat yang ada di komputer. Perangkat monitor tergolong ke dalam perangkat keras komputer di bagian output fungsi. Perangkat ini adalah sebagai penampil berbagai macam data yang diolah dalam komputer. Nah, monitor ini memiliki peranan yang penting pada sebuah komputer. Tanpa keberadaan monitor, sebuah perangkat komputer cenderung akan sulit untuk digunakan, kecuali garis bawah itu konotasi kata kecuali asik dihubungkan dengan perangkat output video lainnya seperti proyektor, OHP dan lain-lain. Nah, printer ini yaitu sebuah perangkat keras tambahan ini telah memberikan manfaat cukup besar. Printer ini, nah, untuk menjadikan sebuah kertas kayak gini, dokumen itu kita harus membutuhkan yang namanya printer, teman-teman. Oke, jadi kalian harus tahu printer itu seperti apa fungsinya. Nah, gawang lagi lah printer ini, teman-teman ya. Kita dapat mengaktualisasikan sebuah gambar kertas ini bisa dengan cara kita print. Nah, bahasanya seperti kita print, kita tempat fotokopi untuk kita print sebuah dokumen kita untuk menjadikannya sebuah kertas, gambar ataupun lain sebagainya, teman-teman, seperti itu. Nah, speaker ini untuk tidak asing lagi pastinya. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP player, DVD. Nah, misalnya begini, kita pakai bahasa milenial. Misalnya lu nonton video nih. Nah, lu kalau dengar suara itu dari speaker gitu aja lah poin intinya ya. Enggak. Ini buat teman-teman yang nonton ya. Fungsi speaker pasti dalam konteks komputerisasi. Speaker memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah gelombang listrik yang mulanya dari perangkat penguat audio atau suara menjadi gelombang getaran yang berupa suara itu sendiri. Nah, proses dan perubahan gelombang elektromagnetik ini menuju ke gelombang bunyi tersebut bermula dari aliran listrik yang ada pada penguat audio atau suara, kemudian dialirkan ke dalam kumparan. Ya, jadi speaker itu ternyata berasal dari aliran listrik ini sendiri yang mulanya dari perangkat penguat audio. Nah, diolah oleh gelombang getaran yang berupa menjadi suara itu sendiri. Nah, seperti itu prosesnya. Itu gelombang tersebut bermula dari aliran listrik yang ada pada penguat audio suara, kemudian dialirkan kayak arus gitu kan, dialir ke dalam kumparan. Nah, anjar gitu ya. Keren. Nah, kita bahas kedua ya. Apa nih? Udah berapa menit? Udah 33 menit, gila. Kita melebihi waktu, men. Backing storage atau unit penyimpanan. Unit penyimpanan kita akan membahas satu poin, yaitu hard disk atau HDD ini sendiri. HDD, hard disk ini apa sih, Bang? Nah, gitu ya pertanyaan biasanya. Masa nggak tahu hard disk sih? Hard disk bisa juga disebut dengan hard disk drive atau HDD. Nah, seperti itu kan. Atau hard drive HD. Nah, hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Nah, dalam hard disk berisi piringan magnetis. Data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Dalam sebuah hard disk biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung. Dalam perkembangannya, hard disk ukurannya justru fisiknya semakin tipis, namun tempat penyimpanan atau penampungan datanya sangatlah besar seperti itu. Hard disk ini tipis, kecil-kecil tapi ada isinya, bro, gitu aja ya. Dari dulu kan rada gede gitu, mungkin segini tebalnya kali ya. Sekarang mungkin segini tebalnya gitu. Cuman datanya gedean sekarang, karena sekarang udah lebih canggih lagi. Gak usah gede-gede lah duit, gak usah tebel-tebel di dompet, nggak usah dompet tapi segini tebelnya, enggak, cukup taruh ATM aja, kita tarikin. Gila, canggih banget sekarang, men. Nah, kita itu masuk ke pembahasan
peripheral atau unit tambahan. Di unit tambahannya adalah sebuah perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan input dan memproses atau mengeluarkan output dari komputer. Perangkat ini biasanya terhubung ke komputer, akan tetapi bukan merupakan perangkat inti dari komputer. Jadi apabila perangkat peripheral ini tidak dihubungkan dengan komputer, komputer masih bisa menjalankan fungsi-fungsinya seperti itu, kawan-kawan. Peripheral ini sendiri. Fungsi perangkat peripheral. Fungsi peripheral bisa diasumsikan sebagai perangkat tambahan untuk memperluas fungsi dan komputer. Misalnya printer, dengan adanya printer, komputer dapat mengeluarkan hasil proses menjadi cetakan teks atau gambar. Contohnya seperti sound card and modem. Sound card ini pengertiannya apa sih, Bang? Nah, asik. Nanya mulu. Belajar asik. Sound card ini adalah salah satu perangkat keras komputer hardware yang berfungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio dan suara audio, atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan data sound card. Seperti itu. Fungsi sound card ini apa sih, Bang? Nanya mulu ente. Nah, fungsi sound card yaitu yang paling utama, yakni sebagai pengolah data audio atau suara pada komputer secara umum. Fungsi sound card sebagai berikut. Sound card berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital dan analog ke bentuk gelombang sonik. Sound card berfungsi sebagai alat yang membantu memproses audio atau suara komputer. Dan sound card berfungsi untuk meningkatkan kualitas input dan output suara audio. Misalnya kualitas audio seperti HD. Nah, kalau ada HD-nya itu berarti dari sound card. Ini keren nih. Kualitasnya lebih diolah lagi seperti lebih bagus, lebih jernih lah. Kita kan nyarinya yang HD. Ya, kalau nyari sebuah video atau sebuah itu, kita akan pengen kualitas yang jernih sehingga lebih jelas, lebih meresap, lebih masuk ke dalam jiwa. Asik, masuk jiwa lagi, bahas jiwa banget. Modem kedua itu modem. Apa sih modem ini, Bang? Nanya mulu ente. Apa yang dimaksud dengan modem? Modulator demodulator. Mau minum lagi, haus lagi. Secara umum pengertian modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Fungsinya yaitu, dari penjelasan pengertian modem di atas kita dapat mengetahui bahwa fungsi modem secara umum adalah sebagai hardware yang dapat mengubah komunikasi dua arah. Adapun beberapa fungsi hardware adalah sebagai berikut. Sebagai perangkat keras yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, dan begitu juga sebaliknya. Hardware yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke suatu jaringan. Hardware yang berfungsi untuk melakukan aktivitas modulasi dan demodulasi. Dan juga hardware yang berfungsi sebagai untuk melakukan kompres data yang dikirim melalui sinyal. Seperti itu, teman-teman. Sebagai topis, janganlah nggak sopan ente Japar. Nah, oke, kita udah masuk ke pembahasan itu ya. Coba